Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah muda, kembali lagi kita ketemu di Kita Podcast. Dan hari ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu tokoh masyarakat yang sekarang lagi trending. Kita hari ini akan mengenal lebih dekat sosok seorang Joni Muslim. Dan kaulah muda juga bisa ikut interaksi bersama kami karena saat ini kita live di Facebook Kita Muda Media, bisa ikut bertanya-tanya mungkin kalau yang pengen bertanya, dan juga nanti kita akan menyapa semua kaula muda yang stay tune di Facebook Kita Muda Media hari ini. Ya, apa kabar nih Pak? Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Belakangan ini sosok Bapak lumayan trending nih di masyarakat ya Pak ya. Sebenarnya mungkin nggak cuman Tika, tapi juga masyarakat di Bontang juga sebenarnya bertanya-tanya siapa sih sebenarnya Joni Muslim gitu. Siapa sih Pak? Sebagai apa sih Pak? Pengusahakah, politikuskah, atau tokoh yang merangkul nelayan di Bontang, karena lumayan sering nih ya berinteraksi dengan teman-teman nelayan. Gimana tuh Pak? Siapa sebenarnya sosok Bapak lebih seneng dikenal sebagai siapa gitu? Ya, mungkin lebih senang dikenal sebagai Joni kan ya. Biasa saja sih. Saya ini kan dari kecil sudah di Bontang. Mulai dari kecil, dan saya hidup di pesisir. Orang tua saya di pesisir, dan alhamdulillah saya merintis usaha ini mulai sejak tahun apa itu Pak? 97 Perikanan ya? Bukan, saya bergerak di bidang bisnis, perdagangan, BBM, transportasi, itu bisnis utama saya di awal ya. Dan kalau sekarang sih ya ada beberapa unit bisnis, dan alhamdulillah ya bergeraknya saya mulai dari Kota Bontang, saya kira seperti itu. Oke, jadi sejauh ini sepak terjangnya memang sebagai pengusaha ya Pak ya? Ya, sebagai pengusaha, karena latar belakang orang tua saya juga sebagai pedagang dulu ya. Pedagang, dari bawa sembako dari Sulawesi, kemudian mungkin bawa apa yang perlu diperdagangkan dari Kalimantan, itu dari dulu ya kan. Nah, dan alhamdulillah ya saya besar menghabiskan waktu saya, masa kecil saya ya di pesisir, di Bontang. Gimana sih Pak perjuangannya dari merintis kemudian sampai ada di posisi saat ini? Semua sebenarnya semua bisa kita lakukan, seperti semangat, energi, inisiatif ya. Saya sih berjalan sesuai dengan waktu ya, dengan apa adanya, dan menjalin komunikasi, tentunya interaksi sosial ya. Nah, jadi saya bangun komunikasi dengan teman-teman yang ada di Kalpin maupun yang ada di Jakarta. Nah, kebetulan tahun 97 saya diberi kesempatan untuk training waktu itu di Jepang. Ya. Tahun 97 sampai sempat di Jepang juga Pak ya? Sempat di Jepang di 2 tahun ya kan. Setelah tamat SLTA, saya ada kesempatan, ada pembinaan untuk training di sana sampai tahun 99. Iya. Nah, setelah pulang dari sana, saya berpikir apakah saya harus kerja di perusahaan atau saya merintis usaha sendiri. Karena saya berharap bahwa kalau saya merintis usaha sendiri, saya bisa mungkin mempekerjakan teman-teman yang lain. Ya. Barangkali itu semangat awalnya. Oke, jadi di Jepang kemarin ilmu apa yang dibawa ke sini Pak selain perdagangan Pak? Sejelas begini, yang jelas budayanya ya, budaya disiplin. Kita kan kenal budayanya disiplin, kemudian etos kerjanya, semangat mereka untuk dengan tanggung jawab. Saya kira itu yang salah satu, karena kita kan di samping belajar bagaimana melihat mereka sistem bekerja dan jam yang bekerja, kemudian kita juga dilatih budaya bagaimana disiplin itu adalah sangat prioritas, dan kejujuran. Jepang kan hampir semuanya
kita kenal dengan itu budaya yang jujur, budaya yang disiplin. Nah, salah satunya itu barangkali. Oke. Kemudian membangunnya bisnis yang saat ini dijalankan hasil jeripaya sendiri atau ada bantuan, Pak? Murni dari jeripaya, artinya murni ini saya rintis mulai dari nol. Tadinya juga enggak tahu kira-kira apa sih usaha yang saya lakoni. Saya kira bukan hanya 1-2 di awal, tapi berbagai macam bisnis yang saya lakukan jatuh bangun. Sebenarnya bisnis itu saya mulai dari saya pada saat saya duduk di SLTA. Oh, oke. Berarti jiwa bisnisnya emang udah dari muda sekali ya? Saya sudah ikut multi level marketing, bahkan saya dulu menjual produk itu dari rumah ke rumah. Mungkin kalau ada yang melihat wajah saya hari ini, mungkin ada ibu-ibu dulu kayak di perumahan PT Bada, di rumahan BTN ya kan, dari rumah-rumah saya ketok-ketok. Itu waktu saya masih duduk di SLTA, masih saya ingat sekali. Jualan apa, Pak? Ya produk-produk pembersih dan sebagainya. Itu awal kan, pembersih misalnya pembersih kaca, pembersih alat rumah tangga. Nah dulu saya ada namanya multi level marketing MY dulu waktu itu. Nah alhamdulillah saya rintis dari situ. Itu dulu nggak ada rasa malu gitu, Pak? Masih zaman kalau SLTA ya? Iya SLTA. Kan zaman lagi gaya-gayaan gitu. Nggak ada rasa malu dulu, Pak? Ya mungkin semangatnya beda ya. Semangatnya beda, kita hidup pesisir dengan keterbatasan waktu itu kan. Bahkan yang saya ajak kepala sekolah saya sendiri saya ajak. Bahkan saya presentasi di ibu-ibu arisan ya. Dulu saya ingat sekali namanya kepala sekolah saya itu Tampu Bolong ya. Nah, bahkan saya ikut presentasi. Kalau saya ada waktu istirahat, jeda istirahat tuh ya kan. Nah, saya masuk ke mereka menawarkan saya bawa produk. Bahkan kadang saya produk itu saya bawa ke sekolah. Saya bawa ke sekolah, kemudian saya memang teman-teman juga kadang ngejek. Oh gitu. Karena pakaian saya rapi ya kan. Nah begitu pulang dari sekolah, saya nggak langsung ke rumah. Saya ganti pakaian sekolah. Kebetulan dulu kan kita sering naik motor kan. Saya langsung menuju ke perumahan PT Bada. Di sana alhamdulillah mungkin ada orang yang saya ketok setiap hari. Mungkin pertama enggak respect ya. Hari kedua, hari ketiga alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk presentasi di ibu-ibu arisan. Oke, Pak, apa sih yang diajarkan orang tua gitu ke Bapak sampai segigih itu gitu, Pak? Orang tua saya gini. Saya sebenarnya dari kecil ya sudah ditinggal oleh bapak. Dulu bapak saya itu pedagang. Nah, jadi antar pulau dari dari Sulawesi ke Kalimantan, mungkin dari sini bawa kayu ke Sulawesi ya. Nah, suatu saat perjalanan mereka di dalam perjalanan itu hilang, kapalnya hilang. Bahkan dalam satu kapal itu sebenarnya nggak ada sama sekali kabar. Nah, jadi sampai dengan hari ini semacam kayak air Asia ya. Hilang tanpa jejak. Nah itulah. Nah kami itu usia berapa Bapak? Kalau nggak salah saya usia itu masih SD, saya lupa persisnya. Saya masih SD, duduk kelas 2 kelas 3 ya. Nah kemudian ibu saya melanjutkan ya kan, ikut berdagang kain dan sebagainya. Itu awalnya sebenarnya. Nah jadi saya melihat situasi itu ya mungkin karena sifatnya mungkin pedagang kali ya. Nah ya saya dari SMP, SLTA sudah ikut dagang. Dari kecil memang sudah ikut di sama anak-anak kecil itu sering ikut jual-jual apa gitu loh. Karena saya hidup dulu ya di pesisir dan di pasar gitu. Saya kira itu. Jadi selain itu juga tuntutan hidup memaksa untuk Bapak bisa lebih survive dengan kehidupan dan harus berjuang gitu ya Pak? Sebenarnya sih kalau pemberian dari orang tua sih saya kira cukup ya. Cuma ya memang lingkungan kita dulu ada suatu kebanggaan kalau kita bisa kerja sendiri. Ya dulu hidup di pesisir itu kan. Sampai saat ini sebenarnya semangat anak-anak kalau kita lihat di pesisir itu, kalau misalnya ada nelayan baru naik,
mereka itu berlomba-lomba bagaimana dia dapatkan sesuatu ikan di situ. Nah kemudian alhamdulillah orang-orang tua dia juga senang. Yang punya kapal itu kalau banyak anak-anak walaupun tidak tahu berapa dia ambil, mereka ngambil habis itu dia jual. Mestinya sudah terlatih dari situ. Mereka artinya sudah punya pemikiran inisiatif. Bagaimana aku ngambil sesuatu saya bisa dapatkan duit tidak minta sama orang tua. Nah kita bisa lihat kalau di Tanjung Limo barangkali di Lok Tuan itu kalau ada kapal-kapal biasanya banyak anak-anak itu ngambil ikannya. Nah, orang tua yang ada di sekitarnya juga nggak marah gitu loh. Karena memang sudah dilatih, dilatih. Jadi ya mungkin karena terbiasa kali ya. Karena terbiasa. Terbiasa betul sekali. Tapi luar biasa ketika Bapak ternyata memulai usaha, kemudian bisa membuka peluang kerja untuk minimal orang-orang sekitar Bapak, Pak ya. Kalau saya katakan saya bukan orang-orang sekitar saya. Alhamdulillah saya dulu punya kantor di MT Haryono di Jakarta. Karyawan saya bukan hanya dari sini, tapi orang karyawan saya itu ya rata-rata yang ada di Jakarta ya kan. Bahkan alhamdulillah dulu direktur keuangan saya itu dari UI ya kan. Nah partner saya dalam bisnis juga itu benar-benar orang yang saya tidak kenal, tapi hari ini sudah menjadi kayak orang tua saya, keluarga saya. Udah berapa banyak Pak karyawannya Pak? Kalau saat ini sih enggak seberapa. Kalau dulu bisa sampai ada 30 sampai 50 ya sampai 70-an. Ada beberapa kapal yang kita operasikan ya. Oke, luar biasa banget. Dan kita sapa dulu beberapa kaula muda yang sudah ikut menyimak kita. Hari ini ada Bapak Muhammad Nurdin lagi nonton juga. Selamat siang, Pak. Kemudian oke, nanti yang lain kita baca lagi. Ini sepertinya agak agak lemot handphone ya ini soalnya. Ya, Pak, sampai dengan hari ini apa yang masih ingin Bapak lakukan gitu untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang-orang di sekitar, Pak? Sebenarnya di politik ya dulu ya. Di politik ini termasuk saya orang baru. Yeah. Yang tadinya memang passion saya bukan di politik sebenarnya. Pertama kali saya mencoba membantu ya. Dulu ada namanya Pak Haji Darsono. Yeah. Dulu ketua Nasdem. Betul. Sebenarnya awal mengajak saya itu masuk di partai itu sebenarnya Pak Haji Darsono ini. Ya kan, kebetulan waktu itu saya kenal karena ada hubungan bisnis. Kebetulan saya menyuplai salah satu perusahaannya. Nah singkat cerita, akhirnya beliau ini ingin punya perwakilan anggota dewan yang ada di Lok Tuan. Nah dengan cerita berjalan, akhirnya muncul sosok Faisal yang selama ini disebut FBR. Dan Faisal itu adik kandung? Itu adik kandung, adik di bawah saya. Oke, berapa bersaudara sih Kak sebenarnya? Nah, saya 5 bersaudara. 5 bersaudara. Ya, Bapak anak pertama. Anak pertama. Oke. Nah, anak kedua adalah Pak Faisal. Pak Faisal. Nah, kemudian satu di bawah saya cewek, perempuan satu-satunya. Nah, jadi pada saat saya hanya ingin membantu supaya di pesisir itu selama ini ada perwakilannya. Betul. Nah, sehingga saya niatkan waktu itu saya bantu sepenuh hati saya, tenaga dan biaya ya. Nah saya tidak membebankan ke dia, sehingga satu-satunya dewan barangkali waktu itu yang tidak mengeluarkan biaya sepeser pun mungkin Adinda Faisal. Nah dan alhamdulillah masa jabatannya terakhir saya tidak pernah bertanya hal-hal yang lain. Nah tapi setelah saya melihat aktivitas dia selama menjadi dewan, banyak hal yang bisa dia lakukan, bantu orang, ngecor jalan dan sebagainya. Di situ saya melihat bahwa memang harus ada satu tokoh yang bisa kita dorong untuk mewakilin kita. Kenapa Pak? Kenapa saat itu Bapak nggak berpikir saya aja deh gitu yang maju gitu, atau karena
cita-cita apa niatan itu dari Bapak gitu loh. Bapak punya niat baik untuk teman-teman di pesisir punya wakil gitu. Nggak mau maju sendiri aja Pak. Jujur saya katakan, waktu itu Pak Haji Darsono selaku ketua Nasdem, dia sangat mengharapkan saya maju. Dan berapa kali kalau nggak salah, dan saya berterima kasih sama beliau. Saya nggak tahu dia melihat potensi waktu itu dengan saya seperti apa. Dan ada 3 kali dia ngebel saya. Pak Joni, saya minta tolong Pak Joni yang mewakili Nasdem di Loktuan. Nah, saya nggak siap karena saya nggak ngerti politik itu apa. Nah, karena mungkin awalnya merasa saya nggak enak, akhirnya saya mencari tokoh masyarakat yang ada di pesisir, tidak ada yang siap. Datanglah Dinda Faisal ini disodor sama seseorang ustaz, ya kan. Nah, pada saat itu juga Dinda Faisal nggak mau, sangat dia nggak mau, istrinya nggak mau, orang tuanya nggak mau, ya kan. Semua mengatakan bahwa Dinda Faisal nggak mau. Nah, setelah saya bujuk, akhirnya dia mau. Nah, setelah perjuangan dari 1 sampai 4 tahun, mungkin saya sebagai pengusaha untuk membantu orang itu terbatas. Ya pasti duit saya terbatas. Tetapi seorang Dinda Faisal, dia punya kebijakan. Dan alhamdulillah banyak hal yang bisa dia lakukan. Seperti yang tadinya jalan di Selambai itu, hampir semua jalan yang ada di Selambai yang tadinya kayu sudah bisa dibeton. Sehingga saya melihat nilai positif di situ ada. Nilai pengabdian dan untuk membantu banyak orang yang memang harus ada nilai bergeningnya di situ. Nah, seperti itu. Nah, saya juga jadi ketua Nasdem. Sebenarnya ya secara tiba-tiba juga, ya kan. Nah, seperti itu Mbak. Jadi akhirnya karena ingin berbuat lebih atau karena ingin bisa seperti Pak Faisal nih Pak, akhirnya Bapak benar-benar terjun langsung ke politik dan mulai menggeluti dunia politik sampai hari ini. Politik dan bisnis itu hampir mirip. Oh gitu tuh. Gimana filosofinya tuh Pak? Filosofinya sama-sama bagaimana kalau bisnis itu trust. Bagaimana kita mengenal seseorang dengan ini, dia percaya dengan kita, trust. Nah, politik saya kira seperti itu juga. Saya kira hampir mirip-mirip aja. Bagaimana kita membangun trust kepada seseorang agar dia meyakini dengan kita. Nah, dengan adanya Faisal berbuat kebaikan, dan saya lihat bahwa ini saya sebut aja, saya lihat Bunda ini luar biasa dalam bekerja, dalam ini mampu membangun Kota Bontang, mulai dari suaminya ya, mulai dari Pak Sopir Nasdam. Di situ bahwa membangun kota itu memang harus ada kekuasaan. Nah, saya melihat alhamdulillah kayak rumah sakit dan sebagainya. Nah, kebetulan saya dulu timnya. Saya melihat, saya sering ketemu bahwa saya lihat di situ saya ini adalah orang Bontang. Saya ini besar di Bontang. Nah, beliau begitu antusias bagaimana membangun masyarakat Kota Bontang, luar biasa. Nah, saya melihat terpanggil bahwa kita ini anak-anak muda harus belajar sama mereka ini kan. Nah, siapa lagi akan memimpin Bontang kalau bukan dari anak-anak Bontang itu sendiri. Nah, saya bangga dari pesisir. Nah, mudah-mudahan ketika nanti saya misalnya berhasil menjadi wakil wali kota, ya mungkin banyak hal yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Saya barangkali seperti itu. Saya lihat di politik ini tinggal kita bagaimana memandang politik itu, dari segi mana. Nah, kalau ingin berbuat lebih banyak, saya kira ya di sini. Kalau dari Bapak sendiri bahwa politik itu bisa berbuat lebih untuk masyarakat ya? Oh, sangat, karena masyarakat itu kan, loh, apa susahnya sih seorang pemimpin, semuanya dibiayai. Iya. Tinggal bagaimana mengembalikan duit itu ke masyarakat itu sendiri. Nah, tujuan saya bagaimana, ini sebenarnya sudah jalan, tapi bagaimana meningkatkan pendidikan sumber daya manusia di Kaltim ini, khususnya di Bontangi ini, harus kaya dengan sumber daya manusianya. Karena kita sudah diuntungkan, kita termasuk masyarakat yang sangat beruntung yang hidup di Bontang. Karena ada Pupuk Kaltim, ada PT Bada, ada Indominco.
yang masyarakatnya tidak begitu banyak, tapi sumber pendapatannya ini tinggal kita bagaimana agar ke depan pemain-pemain yang ada di Pupuk Kaltim, petinggi-petinggi, saya berharap anak-anak dari Bontang. Saya kira itu, Mbak. Oke. Pak, kita tahu 5 tahun, kalau kita tarik ke belakang nih, 5 tahun ke belakang kemarin, seperti yang Bapak bilang tadi, itu pernah jadi tim sukses dari pasangan yang di Basri gitu. Ya. Tapi sebelumnya juga sempat mencuat tuh, Bapak akan menjadi akan masuk bursa juga kan, akan masuk bursa pilkada juga. Kemudian di saat ini juga kembali mencuat gitu. Itu apakah masyarakat nggak di PHP-in lagi gitu, Pak? Kalau di PHP-in sih enggak. Jadi ya? gini, yang namanya sesuatu itu harus kita tahu. Sebelum kita masuk di dunia itu, minimal kita tahu gambarannya apa. Dulu saya tiba-tiba diajak, tentunya saya bangga sekali. Ya. Seorang Joni yang tidak dikenal tiba-tiba diajak seorang tokoh yang luar biasa, tokoh bapak pembangunan, yaitu Bapak Dr. Andi Sopenasda. Nah, secara emosional ya saya pasti yang ngajak saya orang biasa, bukan orang biasa, tapi orang luar biasa. Nah, jadi waktu itu sudah berjalan, bahkan sudah selesai persyaratan untuk daftar di KPU sudah selesai. Kita dipersyaratkan waktu itu kalau nggak salah 10% penduduk pemilih ya. Yeah. Nah, kami sudah mendapatkan 16.000 KTP. Bahkan bukan hanya 16.000, kami mendapatkan 45.000. Berarti 2 kali lipat lebih ya. Nah, tetapi setelah saya melihat situasi itu, saya pikir-pikir, saya harus bertanya pada diri saya, apakah saya maju karena emosional atau karena memang saya sudah bisa? Yeah. Nah, jadi pada saat itu saya ukur diri saya, ini bukan bidang saya. Kalaupun saya harus maju, harus butuh waktu yang cukup dulu. Oh, oke. Okay. Nah, jadi ketika waktu itu saya sudah mau daftar di KPU, saya lapor sama Yanda, sama Bunda Neni, bahwa saya kira saya belum siap. Sebenarnya beliau kaget, sangat kaget. Tiba-tiba saya mengambil keputusan, saya tidak jadi. Nah, sekarang ini kenapa saya maju? Ya saya katakan diri saya siap. Bahkan saya katakan, saya pernah waktu saya ngantar formulir ke Golkar. Nah, saya bilang saya yang dilamar, ya kan? Yeah. Sekarang saya yang melamar. Bahkan ikut konsensi ikut pendaftaran bukan hanya saya sendiri. Ya. Nah, jadi saya kira bahwa beda dulu saya diajak, sekarang saya mendaftar. Oke. Nah, beda. Jadi kalau misalnya itu karena ngerasa dalam perjalanan 5 tahun Bapak sudah menyiapkan diri, ya. Dan kali ini sudah sangat-sangat siap gitu dengan berbagai kebutuhan, baik itu pengetahuan tentang politik, pemerintahan, kemudian juga amunisi ya Pak ya? Kalau amunisi saya kira semua orang punya. Oke. Iya Pak, ini cukup menarik gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya yang karena kita tahu nih figur-figur yang nantinya akan bertarung di pilkada tahun ini, ya. Itu punya figur-figur yang juga punya kekhasan sendiri gitu. Kemudian tiba-tiba Bapak muncul sebagai tokoh yang baru di masyarakat. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat? Maksudnya sosok Joni yang seperti apa sih? Ya mudah-mudahan Joni yang dulu sama sekarang tidak akan beda. Bagaimana bisa membantu banyak orang, ya kan? Mudah-mudahan melalui kekuasaan ini lebih banyak membantu orang, ya kan? Artinya saya melihat bahwa Bontang ini sangat baik, ya kan? Sangat baik atas kepemimpinan Bunda Neni ya. Nah, saya melihat bahwa Bontang bagaimana kita mendorong ke depan semua anak-anak Bontang itu memiliki sumber daya yang tidak kalah dengan daerah lain. Nah,
saya berharap bahwa Bontang ke depan itu adalah menjadi kota yang memiliki kota yang cerdas, yang sebenarnya sudah dijalankan, tinggal kita lanjutkan aja sebenarnya. Nah, kalau saya melihat itu barangkali. Oke, ya. Bapak hobinya apa sih, Pak? Hobinya. Hobi apa ya kira-kira? Saya sering hobi renang ya, tapi sekarang ini tidak pernah. Yang dulu saya kecil. Nah, kalau main bola itu hanya sekedar hobi, bukan ini ya, bukan untuk prestasi. Nah, tapi alhamdulillah salah satu keinginan saya juga ingin maju jadi wakil wali kota. Saya punya mimpi ke depan bahwa Bontang itu harus menjadi kota olahraga. Nah, kota yang memiliki prestasi. Nah, bukan hanya Bontang dikenal sebagai kota industri, tapi Bontang ke depan itu harus dikenal sebagai kota olahraga, dan ini bisa menjadi ikon untuk kota Bontang, karena Bontang ini sudah banyak menciptakan generasi-generasi di atlet ya. Nah, khususnya dalam sepak bola. Kebetulan saya di sepak bola juga saya bendahara, ya kan. Dan dulu cita-cita saya ingin membangun semacam ada satu akademi di kota Bontang ini yang berstandar bukan hanya nasional tapi internasional. Nah, mudah-mudahan nanti ini bisa terwujud. Dan insya Allah kalau saya jadi, saya tahu persis karena anak saya adalah pelaku sepak bola. Nah, bahwa seorang atlet itu harus memiliki perhatian khusus yang memang pembinaan dari awal, mulai dari kecil sampai nanti dia remaja, dewasa. Ini memang pemerintah harus terlibat di situ, karena untuk menciptakan satu olahragawan untuk bisa menjadi satu prestasi itu sama menciptakan biayanya 2 atau 3 insinyur. Nah, mungkin orang kaget kok bisa. Tanya Pak Fahri ya kan. Pak Fahri yang lebih hebat yang bisa menjelaskan itu. Jadi lumayan salah satu concern Bapak nantinya adalah menjadikan Bontang sebagai kota olahraga ya. Kota olahraga. Memunculkan bibit-bibit baru dari Bontang ya. Bibit-bibit baru. Pak, kalau sejauh ini apa nih yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat Bontang secara nyata, Pak? Artinya kalau masyarakat Bontang saya kira sudah banyak. Artinya mungkin cuma tidak terekspos aja, ya kan. Mungkin di nelayan apa yang bisa kita, apa yang saya miliki, alhamdulillah kalau ada saya beri, ya kan. Nah, saya ya seperti kayak macam olahraga ini, jujur aja saya sudah pernah mempersiapkan lahan, membebaskan lahan kurang lebih hampir 20 hektar lebih, ya kan, ganti rugi lahan masyarakat. Bahkan itu saya sudah persiapkan. Nah, cuma kan biayanya cukup besar, tidak bisa. Nah, makanya mudah-mudahan nanti kita bisa mensinergikan dengan investor lain. Nah, karena saya berharap kalau olahraga hidup di kota Bontang, itu wisata pasti otomatis akan naik. Karena kunjungan masyarakat datang ke Bontang itu pasti tinggi. Nah, saya kasih satu contoh. Di Malang itu ada namanya sekolah Akademi Haji Santoso. Nah, di sekitaran itu dulu hotel Melati itu tidak terlalu diminatin. Tapi begitu diadakan ada akademi di situ, orang menitipkan anaknya dari berbagai daerah. Otomatis kan anak-anak yang dititip pada saat usia 13-15, otomatis kan orang tuanya akan pergi antar. Apalagi kalau ada turnamen, pasti pedagang-pedagang itu pasti akan ikut kebagian. Nah, salah satu bagaimana kita bisa menciptakan ada pendapatan daerah di luar daripada industri yang ada. Bagaimana kita kembangkan pariwisata itu melalui olahraga tadi. Nah, kalau misalnya ada olahraga, ada tempat akademi yang baik di sini, pastikan akan orang berlomba-lomba menitip anaknya. Apa bedanya dengan Jogja? Jogja itu kotanya bisa hidup karena dengan kota yang pendidikan. Semakin orang berbondong-bondong ke sana, sehingga di sekitarnya hidup ekonomi di sekitarnya itu. Saya kira itu. Ya. Luar biasa perbincangan kita hari ini.
Kenapa? Oke, ini jaringannya udah mulai bagus. Yang kita sapa dulu yang nonton kita, ini ada Pak Faisal MBR juga. Kemudian juga dari Bapak Abdullah, salam sama senior Pak Joni katanya. Ya, baik, makasih. Ada Aisyah Akhwat juga, semoga menang menjadi wakil wali kota Bontang. Lanjutkan bosku katanya. Amin. Ada Lina Rizila juga Ewako. Kemudian juga ada Nyonya Chandra juga yang nonton. Baik. Terima kasih. Nanti belum bisa kita baca semua, tapi terima kasih atensinya sore hari ini, dan menarik sekali perbincangan kita bersama Pak Joni. Tapi boleh share ke masyarakat nih Pak, ke kaula muda yang nonton kita hari ini. Baik. Menurut Bapak, hidup tuh apa sih Pak? Filosofi hidup untuk Bapak sendiri itu apa Pak? Filosofi itu ya, bagaimana bisa berbuat baik saja, ya, menjalani kehidupan apa adanya, jujur, disiplin, itu yang paling penting. Saya kira kejujuran itu akan mempengaruhi semua segi, ya, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada sesama. Saya kira itu yang paling penting. Nah, dengan kejujuran itu nanti kan pasti banyak hal yang bisa kita lakukan. Tanpa itu saya kira kita tidak akan, kalau hidup berpura-pura saya kira susah. Oke, jangan pernah hidup berpura-pura ya. Luar biasa sekali. Dan hari ini Tika pribadi jadi mengenal Pak Joni dari sisi yang berbeda. Okay. Kalau sebelumnya ngelihatnya, kayaknya Bapak pendiam banget gitu kan. Pendiam aja gitu. Mau pembawaannya tenang, kemudian sederhana, apa adanya gitu ya. Tapi ternyata ada kisah hidup yang luar biasa yang dibagikan Pak Joni bersama kita hari ini. Bagaimana beliau memulai usaha dari kecil ya Pak ya. Betul. Dari masa sekolah sebagai anak yatim. Iya, ditinggal Bapak. Iya, dan kita berdoa mudah-mudahan Bapak ke depan semakin sukses Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah menyapa kaula muda hari ini di Kitab Podcast, mengenal lebih dekat Joni Muslim. Untuk semua yang menyaksikan, sekali lagi kami apresiasi, terima kasih, dan Bapak sukses ke depannya. Semua Amin. Masyarakat Bontang berdoa bahwa kita ke depan akan memiliki pemimpin yang terbaik untuk semua hal dan di semua bidang. Sekali lagi Pak Joni, terima kasih kaula muda juga, dan saya Kartika Anwar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.